menyiapkan beasiswa untuk 40 anak Papua. Silahkan kuliah di Bandung, biaya hidupnya kami tanggung sampai dia selesai. Tapi kalau nanti saya galak-galak sama anak Papua di sana, sebenarnya bukan benci, karena kau bukan lagi bersaing dengan orang Papua, kau bersaing dengan banyak orang yang punya pikiran strategik, yang punya kebiasaan licik, Untuk itu kita tidak boleh lagi mau dilicikin. Orang Papua sama dengan orang Jawa, tidak punya curiga pada orang. Semua orang baik, semua orang teman. Tahu-taunya istrinya diambil. Biar ketahui. Ini yang harus dilakukan. Ini harus dilakukan sehingga menurut saya dimensinya ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama dimensi kesejahteraan, masyarakatnya harus terus didorong berbudidaya, berkemajuan, ekonominya harus terus meningkat. Saya nggak terus menjabarkan terlalu jauh, nanti salah dalam penyampaian. Yang kedua adalah menyiapkan mereka dalam masa depan. Jangka pendeknya dapurnya harus dipenuhi, jangka panjangnya anak-anaknya harus dipersiapkan. Kalau anak-anak Papua ingin maju, kuliahnya di luar Papua, biar dia terbiasa bersaing dengan berbagai ragam suku, etnis, dan bangsa. Tetapi juga jangan semuanya balik ke Papua. Kenapa? Nanti bertengkar sesama kawan. Saya tahu itu karakter. Jadi orang Papua jangan juga berpikir hanya kembali ke Papua. Harus berpikir suatu saat ada orang Papua jadi wali kota di Jawa Barat, itu lebih hebat. Ada rektor orang Papua di sana. Jangan berkumpul di sini. Karena apa? Kalau semua orang Papua kumpul di sini nanti bertengkar setiap hari. Ibu Wamen bisa maju karena pindah ke Jakarta. Dan ini ASN Papua pertama yang jadi Wamen. ASN. Jambatan tertinggi biasanya Sekda. Ini Wamen. Sebentar lagi dia akan datang bulan Men. Jadi itu bedanya kalau gaya kepemimpinan saya yang orang Sunda. Jadi gaya kepemimpinannya Banyol. Jadi Banyol tuh tertawa. Dalam pikiran saya, kalau kita bisa menyelesaikan masalah dengan tertawa, kenapa kita harus menyelesaikan masalah dengan emosi? Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Lagu ini sebenarnya lagunya Pak Wali Kota, apa namanya sini wali kota Jayapura tahun 2016. Saya dulu berkunjung di sini 2016 bicara di masyarakat adat. Saya nangis lihat Papua indah banget. Saya nulis lagu judulnya Surga di Tanah Papua. Kemudian lagu itu dibeli sebenarnya oleh Pak Wali Kota 40 juta. Jadi sebenarnya ini lagu Pak Wali Kota karena sudah dibeli. Tapi oleh saya dibayar lagi dengan 40 mahasiswa Papua kuliah di Jawa Barat. Jadi lagu ini sebenarnya, jadi Anda lihat saya nangis, saya benar-benar mencintai tanah ini. Saya melihat masih ada yang original di negeri ini namanya Papua. Karena di tempat kami sudah hampir tidak bisa mendapatkannya. Di sini kami mendapat kejernihan air. Di sini kami mendapat kejernihan udara. Di sini kami mendapat alam yang sangat indah. Untuk itu jaga keperawanan Papua. Jangan kaum hidung belang menidurinya. Sekali lagi bahasa saya, tetap jaga keperawanan Papua. Jangan biarkan orang hidung belang menidurinya setiap malam. Karena kelak setelah dia punya penyakit kelamin, semua orang akan meninggalkan dan menghinakannya. Jagalah kehormatan masyarakat Papua. Jangan sembarang orang menghina dan merusak tanah Papua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya sekali lagi katakan surga di tanah Papua. Keindahan semesta Indonesia itu ada di tanah Papua. Jagalah karena suatu saat kita akan kehilangan ketika dia sudah tidak ada. Yang terakhir, etnoscience nanti harus ditumbuhkan dalam berbagai bentuk desain arsitektur pembangunan.
Kita boleh belajar sama Bali, Pak. Walaupun Bali hari ini mengalami perdebatan panjang. Tetapi menurut saya, agar orang Papua tidak terasing di kampungnya sendiri, ke depan bikin peraturan daerah saja. Seluruh tata arsitektur bangunan yang ada di Papua harus berarsitekkan khas Papua. Orang Papua nggak usah sedih ketika harga semen mahal. Kenapa? Membangun dengan kayu jauh lebih indah dibanding dengan semen. Orang Papua nggak usah sibuk dengan seng. Membangun dengan rumbia dan atap-atap ala Papua jauh lebih indah dibanding seng-seng pabrikan itu. Dibuat desainnya, dibuat nanti kumpulan, kalau diperlukan nanti saya bisa membantu kumpulan tim arsitekturnya untuk dirumuskan nanti rumah Papua, gedung kantor Papua, sekolah Papua, stadion Papua, hotel-hotel di Papua, seluruh gedung-gedung yang ada di Papua semuanya harus berarsitekturkan Papua agar orang Papua merasa di kampungnya sendiri. Karena kalau semua gedung-gedungnya berubah, makin lama investasi makin banyak, hotel tinggi menjulang, gedung-gedung kantor tertata seperti di Jakarta dan di Singapura serta Amerika. Mohon maaf, suatu saat orang Papua akan merasa minder tinggal di Papua karena dia merasa bukan kampungnya lagi dan makin lama makin terdominasi dan makin terpinggirkan. Kita belajar bagaimana Jakarta berkembang, kita belajar bagaimana megapolitan berkembang. Kita belajar Depok berkembang, ini wali kotanya, bagaimana warga Betawi Depoknya makin tidak punya tempat, tidak punya ruang. Tidak boleh kita mengulangi kegagalan yang pernah kita lakukan. Kita tata Papua sebagai mini Indonesia masa depan. Terima kasih, salam untuk seluruh warga Papua, damai selalu, surga di tanah Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, damai Indonesiaku.